Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Pan Ali Firaldi dan Mela Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana model-model pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya atau dana zakat secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat arah pemberdayaan pada program melalui yang menjadi positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini, akan kesadaran serta sikap hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaannya lagi berusaha perkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan jauhnya dana umat bantuan yang pada umumnya dana zakat untuk usaha, sehingga mustahik sanggup mendapat pendapatannya dan bayar zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat yang menjadi pilihan. Apa sih pendayagunaan? Jadi, pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat. Membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Bentuk sesaat bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja, di mana dalam penyalurannya tidak disertai dengan target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik. Sedangkan bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai dengan target mengubah keadaan mustahik dari penerima mustahik menjadi pemberi atau muzaki. Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, juga pengelolaan zakat harus dilakukan oleh seseorang yang sudah diberikan izin untuk mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kemanfaatan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menanggulangi kemiskinan. Namun, yang terpenting dalam mengelola zakat yaitu cara yang ditempuh dalam menghimpun dan pendayagunaan suatu dana zakat tersebut. Pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS pada
RZI atau Rumah Zakat Indonesia dengan mengembangkan beberapa program antara lain. Pertama yaitu mendampingi masyarakat. Yang kedua, pengembangan masyarakat terpadu atau ICD. Yang ketiga, pengembangan sumber kerakbingan. Yang keempat, siaga bencana. Yang kelima yaitu ICD Integrated Community Development. Jadi program ini merupakan program unggulan yang dikembangkan oleh Rumah Zakat Indonesia atau RZI yang merupakan pusat pemberdayaan masyarakat berbasis di wilayah kecamatan atau kelurahan. Setiap ICD oleh orang MRO atau Mustahik Related Officer yang berkapabilitas adalah penggerak, pendamping, fasilitator, dinamisator, bahkan dai yang baik program utama RZI dengan baik di masyarakat. Setiap MRO tinggal di komunitas 100 sampai dengan 250 keluarga. Pengembangan masyarakat terpadu atau ICD merupakan pendekatan multi aspek yang digulirkan oleh RZI untuk mengentaskan kabupaten para mustahiknya secara terpadu dasar kerja wilayah daerah atau skop kelurahan. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro baru yang prospektif. Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik sesuai dengan ketentuan agama, yaitu ada 8 asnaf, dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara lebih spesifik, dan keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 373 tahun 2003 pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup para mustahik dan ternyata masih terdapat kelebihan. Jadi, JIS, terutama infak dan sedekah, dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Metode pendistribusian dana zakat pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum, kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Model optimalisasi dana zakat yang diterapkan oleh LAZ Rumah Zakat dapat dijadikan contoh model alternatif sehingga penyaluran dana ZIS lebih efektif dan efisien dalam pengentasan kemiskinan dengan pendekatan Integrated Community Development atau ICD atau pemberdayaan wilayah perpadu atau lebih dikenal dengan konsep desa binaan memiliki keunikan tersendiri. Integrated Community Development atau ICD merupakan sentra atau pusat pemberdayaan mustahik yang berbasis komunitas
aktivitas di kelurahan atau kecamatan. Sekian itulah pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.